Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan di sebelah kita ini sudah ada narasumber, Prof. Ya, Prof. selamat Juanda, siang. selamat siang, Selamat pakar siang. hukum tata negara. Nah, kita akan bahas mengenai hasil dari sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi hari ini. Sudah sama-sama kita lihat ya, putusannya sudah kita lihat. Tapi pemirsa, saya akan ajak Anda untuk kembali merapat ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk melihat konferensi pers yang digelar di sana. Berikut ini. Nampaknya konferensi pers sudah selesai digelar ya dari gedung Mahkamah Konstitusi yang sama-sama kalau kita simak sidang hari ini Mahkamah Konstitusi ini tidak mengabulkan gugatan untuk sistem pemilu legislatif. Artinya sistem pemilu ini kembali menjadi seperti semula yang saat ini sedang kita pakai ya, sistem proporsional terbuka. Nah, ini tanggapan dari Prof. Juanda dengan hasil sidang seperti saat ini seperti apa, Prof? Ya, saya kira dari segi perkiraan saya memang tepat sekali putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena memang kalau ini Hakim Konstitusi merubah atau kembali kepada proporsional tertutup, maka pertama Mahkamah Konstitusi sudah melanggar tidak konsisten dengan putusan 2224 tahun 2008. Karena di situ Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan bahwa sistem pemilu menjadi sistem terbuka. Jadi artinya ini sudah, saya pikir ini tepat sekali ya. Sudah tepat ya? Sekali. Satu. Yang kedua adalah inilah saya kira memang soal-soal seperti ini sebenarnya merupakan open legal policy. Dalam konteks hukum tata negara ini sebagai ranah dari pembentuk undang-undang sebenarnya. Tetapi ini sudah tadi sudah kita lihat ternyata ditolak dari gugatan pemohon. Saya kira memang ini sudah tepat sekali secara profesional. Hakim Konstitusi saya lihat dengan argumentasinya yang saya kira bisa kita baca ya tadi itu, atau kita bisa mendengar, memang argumentatif berdasarkan hukum konstitusi, berdasarkan pandangan-pandangan yang sangat komprehensif dari segi sosial politiknya, dari segi prinsip hukumnya, dari segi futuristik untuk ke depan, dan berdasarkan demokrasi dan sebagainya. Saya kira ini adalah saya mengacungkan jempol untuk putusan ini. Oke, apakah putusan ini nanti akan inkrah begitu ya, Prof? Karena kan kita juga tadi sudah melihat ada juga dissenting opinion, ada 1 dari 7 kalau tidak salah ya, Prof. Ini bagaimana kemudian pengaruhi ke depannya? Apakah ini sudah inkrah memang? Ya, memang ini kan kalau di dalam konteks aturan di Mahkamah Konstitusi bahwa saat dibaca ini dia adalah final dan mengikat. Nah, jadi dia inkrah kalau di bahasa di peradilan umum itu inkrah. Tapi di sini langsung tidak ada banding, tidak ada kasasi, dan tidak ada upaya hukum lain. Saya kira ini sudah seketika itu dibaca tadi, ini sudah mengikat dan final, tidak ada upaya. Sudah mengikat dan juga final. Karena kan mungkin masyarakat ini masih banyak yang masih awam begitu, Prof. Masih ada yang kemudian berpikir apakah ini kemudian nanti bisa akan ada gugatan lagi, kemudian juga nanti akan proses nantinya apakah masih ada yang bisa dilakukan, Prof? Ya, saya kira ya manusia atau siapapun di dalam negara demokrasi tidak bisa kita larang untuk menggugat ya. Tetapi kalau memang mereka itu tahu tentang hukum konstitusi dan kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam undang-undang, saya kira, dan undang-undang dasar, saya kira tidak akan ada lagi yang mencoba-coba ya. Kalau memang argumentasinya hanya seperti yang tadi, ya saya kira tidak beralasan lagi untuk mengajukan gugatan lagi. Kecuali memang ada alasan lain, misalnya yang kira-kira yang tidak terpikirkan atau tidak masuk dalam gugatan tadi. Saya kira sah-sah saja dilakukan oleh siapapun. Kalau kita bisa bedah, Prof, nih hasil sidang hari ini ada pertimbangan-pertimbangan dari uji materi yang sudah dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Apa yang kemudian Anda soroti pertimbangan sehingga pada akhirnya putusan ini menolak sistem proporsional tertutup dan kembali ke seperti biasa? Ya, berdasarkan argumentasi dari pemohon itu salah satunya misalnya kalau diteruskan proporsional terbuka misalnya itu akan mendatangkan jarak antara pemilih
dengan calon dengan anggota legislatif begitu jauh misalnya. Kemudian peran partai politik itu sangat sedikit sekali misalnya. Saya kira ini kan tidak mengurangi, saya baca tadi itu sekilas bahwa dengan proporsional terbuka tidak mengurangi peran partai dalam konteks seperti mencalonkan seorang calon anggota DPR. Kemudian soal misalnya money politik, dianggap bahwa dengan sistem terbuka ini membuka peluang untuk money politik misalnya, atau kompetisi di antar calon itu sendiri sangat ketat sekali sehingga begitu membahayakan demokrasi. Salah satunya itu, dan itu dibantah secara argumentatif oleh hakim konstitusi, salah satunya Prof. Saldi Isra kalau tidak salah ya. Itu mengatakan bahwa mau tertutup mau terbuka ya, sepanjang partai itu mencalonkan calon anggotanya berintegritas misalnya, tidak mungkin terjadi money politik. Tetapi kalaupun tertutup bisa jadi tetap terjadi money politik. Nah, itu salah satu argumentasi yang saya lihat sangat jitu sekali dan bisa diterima secara akal sehat dari prinsip-prinsip hukum tata negaranya. Ya, tadi kita sudah menyimak bersama juga pada saat sidang tadi dilakukan. Tadi kan Prof juga sudah sedikit menarik ke arah politik, Prof. Kini kita juga melihat ya bagaimana kemudian dari masing-masing fraksi ataupun dari masing-masing partai ini ketika putusan MK ini sudah tadi diketok dan sudah, kalau Prof bilang sudah berkekuatan hukum tetap begitu ya. Bagaimana kemudian dampaknya untuk ke depan nih, terutama untuk pada saat pemilu nanti menjelang 2024, Prof? Saya kira tidak ada dampak yang sangat signifikan ya. Saya kira ini karena ini adalah memang undang-undang pemilu kita sudah mengatur tentang sistem proporsional terbuka dan ini sudah dipedomani oleh KPU, maka perencanaan dan program yang dilakukan oleh KPU sekarang berdasarkan sistem proporsional terbuka. Jadi saya kira ini secara normal tidak ada masalah dan saya kira salah satu langkah untuk memperlancar pekerjaannya KPU. Kalau ini tertutup, ini yang jadi masalah saya kira. Itu menjadi banyak sekali perbaikan dan persiapan yang harus dilakukan oleh KPU. Ya, untung saja putusannya ini sistem proporsional terbuka, karena akan ada banyak PR ya kalau nanti jadi sistem proporsional tertutup. Benar. Oke, baik Prof, nanti kita masih akan melanjutkan dialog kita hari ini pemirsa, tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Sesaat